teman-teman semuanya. Hari ini kita bersama Mas Dimas. Ya. Mas Dimas ini merupakan Karang Taruna dari Dusun Watu Belang. Dusun Watu Belang. Watu Belang di daerah Pantai Kukup. Tepatnya Dusun Watu Belang, Desa Kemadang, Kecamatan Tanjung Sari, Gunung Kidul. Ya. Oh alah, berarti bukan di Kukupnya ini ya Mas ya? Bukan, kalau di Kukup beda lagi, Pok Darwis. Pok Darwis. Tapi nggak ikut aku, yang ikut orang tua saya. Oh alah. Pok Darwis itu kelompok sadar wisata. Oh gitu. Oh, sadar wisata itu sama. Jadi kelompok pedagang-pedagang seperti ini. Gitu. Berarti orang tuanya Mas Dimas ikut yang itu. Betul. Oh alah. Tapi kalau Mas Dimas sendiri Karang Tarunanya Di Dusun Watu Belang. Biasanya kalau di Karang Taruna tuh kegiatannya apa aja tuh Mas? Itu juga deket pantai kah? Yo, kalau hitung jaraknya dari sini sekitar 5 kilo. 5 kilo. Oh. Kalau dari sini loh. Yo, deket sih maksudnya. Kalau kegiatannya sekarang nggak mesti Mbak, tapi sekarang yang di teman-teman itu baru ikut turnamen voli. Turnamen voli? Emang udah kondusif untuk voli atau ramean-ramean gitu juga apa Mas? Ya, kalau dibilang udah kondusif sudah sih Mbak, karena kemarin kan patokannya juga dari pemerintah yang penting udah vaksin dulu. Iya, Kalau udah vaksin mau kegiatan nggak masalah. Tapi kalau di tempatnya Mas, itu yang vaksin udah banyak atau masih sedikit orang-orangnya? Udah banyak Mbak, soalnya yang sepuh-sepuh juga kan kemarin kan sebelumnya mau divaksin kan susah. Terus yang jadi iming-imingnya itu kan ada BLT, BST, mau ambil vaksin dulu. Jadi sama orang desa langsung siapin dulu. Langsung di lokasi ada vaksin, fasilitas vaksin baru bisa ambil BLT-nya. Oh gitu. Itu kalau yang muda-muda kan, yang kenapa dia cari vaksin nggak tahu, emang buat cari kerja juga. Syarat kerja. Iya sih, syarat kerja juga. Terus kalau misalnya mau travel ke luar negeri atau mau ke kota lain, kan kalau pesawat kan dulu harus pakai vaksin dulu toh. Tapi kalau sekarang udah enggak. Tapi menurut Mas di Karang Tarunanya Mas nih, masih banyak nggak sih yang dia itu belum vaksin untuk anak mudanya sendiri gitu loh? Kalau dibilang udah jarang vaksin, itu malah sebenarnya udah semua udah hampir semua ya? Di dusunku itu emang banyak kan udah rata-rata loh ya. Tapi perannya Karang Taruna selama ada vaksinasi buat orang-orang tua itu kayak gimana Mas? Perannya? Kalau di dusun malah sebenarnya kurang Mbak. Hanya kan dari orang-orang desa yang nyebar info, kayak dari Pak Duko dulu. Infonya itu mesti masuknya ke Pak Duko, baru ke masyarakat. Karang Taruna nggak dilibatin juga kah? Kalau Karang Taruna dusun belum terlalu aktif enggak. Kalau di Karang Taruna kita baru mulai mau gerak lagi. Karena selama pandemi kemarin ya? Ya banyak yang mati kan. Jadi kegiatan-kegiatan banyak yang nggak jalan. Gara-gara pandemi yang lalu. Emang? Cuma kemarin waktu pandemi itu teman-teman Karang Taruna kayak jaga warga, jaga pos. Waktu besar-besarnya apa? Naik-naiknya itu terus banyak lockdown. Itu kan ada pos-pos juga. Pos jaga, pos pinggir jalan. Gitu. Nah, sebenarnya waktu itu kan khawatirkannya bukan masalah orangnya yang masuk dari luar, itu kan hanya pendataan sebenarnya. Tapi lebih ke antisipasi kalau ada maling. Karena kan pandemi naik, ya. Angka pandeminya naik, ekonomi turun. Orang gimana caranya buat dapat uang kan, buat hidup kan. Itu yang diantisipasi. Iya sih, soalnya kemarin juga ekonomi kan memburuk banget toh. Sangat memburuk. Nah, kalau di dusunnya Mas, situasinya yang kayak gimana sih Mas? Situasi yang menurut Mas tuh paling mencekam selama pandemi kemarin di Karang Taruna dan desa? Yang paling mencekam itu pantai ditutup. Pedagang-pedagang nggak bisa dagang. Lalu kita susah buat apa ya Mbak? Kayak biasanya di pantai buat nyari buat nambah ekonomi juga, tapi ya mati karena ditutup itu tadi. Itu. Lalu tulisan pinggir jalan, rentenir dilarang masuk. Terus setiap mau masuk desa pun ada posnya. Setiap dusun ada tulisan lockdown, ada
pagar-pagarnya, ada palang lah kayak gitu ya. Kalau malam pasti di pos ada orang, setiap jalan pasti mau keluar desa pun ntar setiap jalan keluar desa pasti sepi ya. Kalau di ayam mencekam ya kurang lebih kayak gitulah Mbak, apalagi waktu itu si pantai tutup, Itu benar-benar mematikan pendapatan warga, kecuali yang muda-muda juga. Kecuali yang ini udah pegawai ya. Mereka kan pasti dapat itu gaji bulanan ya. Kita yang pedagang gaji bulanan dari mana? Kalau nggak dari pantai. Iya benar-benar. Iya sih. Kalau berita hoax gitu yang menyebar terkait COVID atau vaksin gitu, ada nggak Mas? Biasanya dapetin atau nyari sendiri berita-berita kalau misalnya di Karang Taruna? Tersebarnya cepat ya Mbak kalau informasi itu, apalagi sama ibu-ibu bapak-bapak. Nah itu kayak gimana tuh Mas? Karena udah kejadian lama itu, aku sebenarnya sudah agak lupa. Tapi kalau kayak kecemasan itu cepat nyebarnya. Jadi misal yang sini tenang-tenang aja, ini udah cemas, banyak informasi dia masuk ke dia langsung tersebar, ya orang lain ikut cemas juga. Kebanyakan informasi yang kayak bikin kecemasan tuh apa Mas? Kayak ada yang kena, misalnya ada yang kena. Misalnya ada yang kena, ya ada yang masih bisa berpikir tenang untuk nggak gegabah. Ada juga yang tiba-tiba kayak karena orang ini dapat kena terus menjaga jarak dan sebagainya. Ya karena takut juga. Iya, karena takut tadi, karena terlalu cepat nyebarnya berita dan nggak tersaring secara baik jadinya. Tapi sampai ngusir nggak kayak, wah lu mending kalau sampai ngusir untungnya nggak di sini. Ya. Cuma kalau menyarankan yang baru mudik, itu langsung diarahkan ke tempat isolasi. Nah untungnya kalau ada tempat isolasinya itu macam-macam, ada yang di pantai, ada yang diisolasi di rumah. Diisolasi di pantai? Karena di pantai kan ada itu penginapan atau rumah yang warga sana, itu dibuat isolasi. Oh, gitu. Ada yang isolasi mandiri, ada yang punya penginapan kan di pantai, ya udah isolasi mandiri sana. Mending enak kayak gitu daripada ditaruh di tempat yang aneh-aneh kayak berita. Iya sih. Berarti lebih banyak ke kecemasan. Nah terus Mas sendiri nih, Mas Dimas, nek misalnya kayak selama pandemi itu kan kita jarang keluar rumah. Apa yang justru saya sering keluar rumah. Tuh, karena kemarin ikut relawan 19. Oh. Pusatnya di Siraman, RBR. Siraman. Rumah Belajar Rakyat, kan ada komunitas organisasi itu yang berani buat ini jadi relawan kan. Udah aku ikutlah mereka, daripada aku hanya di rumah nggak ngapa-ngapain, ya paling di rumah cuma ikut jaga pos itu kan. Ikutlah teman-teman yang dari berbagai tempat di sana, buat kayak ada yang bagi masker, dropping makanan ke yang covid itu, masuk ke panti. Nah saya pernah ikut yang itu ada yang positif ke panti. Masuk sana suasananya ya luar biasa Mbak, ada yang covid, kayak emang ya kayak orang dikurung itu, dikurung, dan masuk sana pun dilihatin warga kanan kiri, takut ya mungkin karena ketakutan tadi. Tapi Mas pakai APD gitu juga kah? Enggak, kita pakai seadanya, yang penting kan masker sama ini headset. Tapi itu enggak semua Karang Taruna ikut jadi relawan? Enggak, ini di luar maju, saya di luar Karang Taruna. Di luar Karang Taruna Mas? Oh alah. Saya kalau untuk yang sensitif nggak mau bawa seragam lain. Iya. Mending bawa sendiri aja, udah cukup. Tapi Karang Taruna sendiri pas pandemi itu kayak ada koordinasi di WhatsApp grup, atau kita nggak jadi kegiatan atau kayak gimana? Kita ada kegiatan kayak gini tapi di rumah masing-masing kayak gitu atau? Kalau di dusun sendiri malah lebih ke itu tadi Mbak, arahnya ke antisipasi
Antisipasi, jaga posko. Jaga posko, informasi ada orang mencurigakan kayak gitu. Ya bisa di grup Karang Taruna. Nek informasi hoax tentang vaksin gitu ada nggak Mas? Engko nek misalnya kowe vaksin mandul, ada yang kayak gitu nggak? Ada. Kayak gimana tuh Mas, ceritain dong. Itu malah bukan di grup Karang Taruna ya, Mbak. Malah aku lihat sendiri di ini. Ada yang mandul, ada yang meninggal, ada yang lumpuh, itu kan ada kan. Terus ada yang seminggu itu nggak bisa ngapa-ngapain, cuma tiduran, terus tapi bukan lumpuh. Itu lihat di internet. Terus ya kurang lebih kayak gitu loh Mbak. Tapi nek lihat kayak gitu, tanggapannya Mas Dimas apa? Karena aku udah lihatnya itu setelah vaksin, perasaannya biasa aja. Iya sih. Oh. Ya maksudnya aku setelah vaksin itu bukannya kenapa-napa, cuma ya mau ngantuk Mbak. Mau ngantuk. Karena waktu ada informasi vaksin aku langsung nyari inisiatif buat ikut. Itu inisiatif ikut, langsung lah udah ke vaksin dan informasi yang menyebar kayak gitu gitu loh. Ya bodo amat. Kita mau langsung vaksin namanya kan biasanya nek mau vaksin ada yang karena tadi mau perjalanan jadi harus vaksin. Kenapa kok njuk langsung ada vaksin mau vaksin gitu? Aku cuma nggak mau kerepotan nanti. Oke. Karena yang aku pikirin itu kerja butuh vaksin, perjalanan jauh butuh vaksin, mau ngapa-ngapain butuh vaksin. Udah aku kalau udah lihat kayak informasi wajib vaksin, aku udah pikiranku mengarahnya ke itu. Kayak jadi nggak mau kerepotan aja, nggak mau ribet lagi. Dapatnya Sinovac ya berarti dulu awal. Sinovac. Awal-awal pandemi berarti rada serem ya Mas ya? Iya Mbak. Tapi untungnya karena pandemi tutup, jadi lebih hasil lagi. Kayak yang Jakarta yang udaranya kotornya minta ampun, terburuk itu kan oksigennya naik. Contoh aslinya kalau di Pantai Kukup? Kalau di pantai sini malah nggak ada sampah. Sampah nggak ada, sepi, nggak ada arang jejak kaki manusia, itu kan. Terus evolusi terumbu karangnya, tumbuhan terumbu karang, terus karangan kayak gitu yang simbah-simbahnya.